Pemirsa, nama Kaisang Pangarep kini ikut meramaikan bursa Pilkada Jakarta 2024. Namun pencalonan Kaisang terkendala syarat usia di Undang-Undang Pilkada. Lalu apa langkah yang akan ditempuh PSI untuk memuluskan pencalonan Kaisang di Pilkada Jakarta? Kita akan membahasnya bersama Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana, serta analis politik Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Selamat malam Mas Justin, selamat malam Bang Ray. Malam, Bung. Selamat malam Mas Reza. Baik, saya langsung ke Mas Justin. Mas Justin, sebenarnya apa yang menjadi alasan PSI mengusung nama Kaisang untuk maju di Pilkada Jakarta 2024? Gini Mas Reza ya, saya ingin menyampaikan dulu pernyataan kita secara lengkap yang kemarin kita berikan kepada media juga. Bahwa pertama-tama yang kita usung adalah untuk DKI Jakarta mencari Jokowi baru. Kenapa Jokowi baru? Karena DKI Jakarta memiliki banyak problematika yang kompleks, sedangkan yang sudah dilakukan oleh Bapak Jokowi, beliau adalah tipe-tipe pemimpin yang melakukan terobosan-terobosan. Salah satunya waktu menjadi Gubernur Jakarta, sebelumnya tidak ada kartu Jakarta Pintar, tapi sampai dengan saat ini sudah sekitar 600 ribuan pelajar kita di DKI Jakarta sudah memperoleh kartu Jakarta Pintar ini dan bisa bersekolah dengan dibantu biayanya. Selain itu ada MRT juga yang untuk tahun 2023 saja sudah 33 juta trip, 33 juta penumpang yang menggunakan fasilitas MRT. Selain itu ada kartu tadi Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat juga yang sekarang juga sudah 3 juta masyarakat DKI Jakarta yang menikmati kartu Jakarta Sehat yang sudah berkonversi menjadi BPJS ini. Jadi yang kita tekankan adalah untuk DKI Jakarta mencari Jokowi baru. Dan bila mana kalau PSI pun ditanyakan siapa dari kader PSI sendiri yang sekiranya layak untuk menjadi pemimpin DKI Jakarta ya. Kemarin ketua fraksi kita, Bro William menyatakan ya tentunya Bro Kaisang merupakan pilihan yang menarik juga. Tapi tentunya ada persyaratan administrasi yang harus ditempuh. Selain Bro Kaisang, ada juga Sis Grace Natali juga. Sis Grace Natali kita sudah melihat kepemimpinannya juga dan kita percaya kalau dari kader internal kita sendiri mereka adalah kandidat yang pantas. Akan tapi kami juga memahami konstelasi politik. Kita memahami juga dinamika komunikasi politik yang dilakukan dengan partai-partai lain. Kita paham juga terkait dengan 20% minimal dari jumlah kursi yang dapat mengajukan calon gubernur juga. Ya nanti kita lihat saja pada perkembangan konstelasi politik di DKI. Oke, yang jelas PSI confirm ya dua nama tadi, Kaisang dan juga Grace Natali, begitu ya Mas Justin? Kalau ditanyakan. Tapi yang jelas kita masih sangat membuka peluang untuk hasil dari komunikasi politik nanti memunculkan nama siapa. Akan tapi yang ingin kita tetapkan di sini adalah standar bahwa kepemimpinan mencari Jokowi baru ini dengan terobosan-terobosan yang ada, dengan keberanian melibatkan anggaran-anggaran besar untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat di DKI Jakarta ini supaya menjadi barometer, untuk menjadi acuan untuk pemimpin DKI yang akan dicalonkan nanti. Jadi artinya PSI menganggap sosok Jokowi baru ini jelas ada di diri seorang Kaisang Pangarep, begitu ya Mas Justin? Ya bisa jadi Kaisang, akan tapi tentunya kan ada masalah administrasi juga yang kalau kita tidak akan memaksakan juga. Tapi siapapun nanti yang akan diusung oleh partai-partai yang mencukupi 20%-nya, kita harapkan memenuhi kriteria sebagai Jokowi baru yang bisa memberikan terobosan-terobosan baik di DKI Jakarta. Oke, tapi kan kalau soal Kaisang ini kan masih terkendala dengan batas usia minimum menjadi gubernur adalah 30 tahun begitu, betul, menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Apakah PSI juga memahami ini sehingga kemarin sempat keluar begitu muncul ke permukaan nama Kaisang atau seperti apa nih Mas Justin? Nah makanya kan diikuti dengan tentunya dengan memenuhi syarat administratif. Syarat administratif kan salah satunya ketentuan perundang-undangan juga. Ya Kaisang cocok, akan tapi kan ada syarat administratifnya juga. Oke, baik. Nah, satu lagi nih Mas Justin, tahun 2019 begitu ya, PSI pernah meminta MK untuk menurunkan batas usia calon kepala daerah. Apakah hal ini juga akan kembali diajukan PSI ke MK begitu jelang Pilkada November nanti? Atau seperti apa langkah-langkahnya nanti? Jika memang PSI yakin Kaisang ingin diusung begitu ya untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta? Saya tidak ingin menutup kemungkinan itu, tapi kalau boleh saya mengatakan sepertinya tidak. Belum lagi ini kan masalah batas usia belum lama ini ditetapkan juga. Kalau kita mau menurunkan lagi, saya kira
akan kurang baik untuk stabilitas ketentuan kepastian hukumnya. Oke, baik. Saya ke Bang Rey. Kalau begitu, Bang Rey, bagaimana Anda melihat peta persaingan begitu ya, perebutan kursi 1 Jakarta begitu, Bang Rey sejauh ini? Apakah memang persaingan kali ini akan jauh lebih ketat, akan jauh lebih sengit begitu dibandingkan dengan Pilkada Jakarta sebelumnya, Bang Rey? Iya, saya kira akan jauh lebih ketat karena memang belum ada satupun calon ataupun kandidat yang kelihatan dominan. Nah, oleh karena itu besar kemungkinan memang persaingan di antara para kandidat ini akan kuat ya, akan besar, akan ketat gitu. Karena tidak ada yang kelihatan dominan. Bedakan dengan peristiwa Pak Jokowi dulu ya. Kalau ketika Pak Jokowi itu kan dielu-elukan lah kedatangannya ke DKI Jakarta gitu. Nah, setelah pas itu antara Ahok dengan Anies persaingannya cukup ketat, tapi kan disertai dengan isu identitas yang cukup kuat. Yang membuat Ahok saat itu akhirnya ya kalah ya di dalam pelaksanaan pilkada gitu. Nah, tapi saya agak tergelitik juga dengan apa yang tadi disebut mencari sosok Jokowi baru. Dan kalau sebetulnya lebih tepat kalau disebut itu mencari Ahok baru di DKI Jakarta gitu. Karena Jokowi itu kan hanya 2,5 tahun ya di DKI Jakarta, yang sampai 5 tahun itu adalah Pak Ahok ya dari awal gitu. Wakil gubernur sampai ke gubernur ya 5 tahun full beliau ada di situ. Nah, mungkin istilah yang tepat itu adalah mencari figur Ahok baru ya, bukan mencari Jokowi baru gitu. Nah, itu yang kedua. Nah, terkait dengan kansnya Kaisang ini, saya kira ini udah wassalam. Nah, pendaftaran aja besar kemungkinan itu kan Agustus. Sementara beliau usia 30 tahun itu baru Desember kan. Desember ya? Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Itu ada 4 bulan ya, setidaknya baru berusia 30 tahun. Sementara pendaftarannya dimulai dari bulan Agustus gitu. Nah, oleh karena itu kalau nggak ada perubahan aturan dan sebagainya, sudahlah itu Kaisang wassalam. Jadi kalaupun TSI menyebutkan nama Kaisang itu, menurut saya sih lebih karena apa namanya itu ya kehormatan lah bagi ketua umum. Masa Grace disebut ketua umumnya kagak kan kira-kira gitu. Jadi ya disebutkanlah nama Kaisangnya ya untuk penghormatan, tapi juga sekaligus menghidupkan terus-menerus namanya Kaisang gitu ya di hadapan masyarakat, dan tentu saja ya menarik apa namanya itu dukungan publik terhadap siapapun nanti yang didukung oleh PSI karena dianggap merupakan itu tadi kan kelanjutan dari Pak Jokowi gitu. Nah, oleh karena itu kalau tadi disebut mereka PSI tidak memiliki keinginan untuk mendorong perubahan undang-undang gitu, nah artinya kita bisa melihat penyebutan nama Kaisang itu dalam 2 hal itu. Pertama adalah sebagai penghormatan kepada ketua umum, yo mosok Grace-nya didorong ketua umumnya kagak, kan gak enak gitu. Nah, yang kedua adalah terus-menerus membuat Kaisang mendapatkan perbincangan gitu, setidaknya kan sampai November ke depan, bahkan mungkin sampai Desember 2024 ini gitu ya. Nah, yang ketiga untuk terus-menerus melabelkan siapapun nanti yang jadi pengganti atau yang didukung oleh PSI ialah bagian dari apa namanya itu Jokowi gitu ya, Jokowi seperti tagline mereka itu, yang sekalipun menurut saya lebih tepat disebut sebagai pelanjut Ahok ya, bukan pelanjut Jokowi gitu. Oke, jadi Anda berpikir lebih tepat mencari sosok Ahok baru begitu ya, dibanding dengan mencari sosok Jokowi baru begitu ya, Bang Rey ya. Nanti saya juga ingin tanya juga ke Mas Justin terkait hal ini dan juga terkait dengan apa betul PSI hanya menggaungkan nama Kaisang saja begitu sehingga ini muncul di permukaan untuk nama Kaisang ini diusung menjadi calon gubernur Jakarta. Kami akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Anda kembali lagi di Prime Time News pemirsa. Kita kembali berbincang dengan Mas Justin dan juga Bang Rey. Mas Justin, apakah betul begitu dengan memunculkan nama Kaisang ini bisa dikatakan sebagai bagian dari strategi tes ombak dari PSI untuk melihat peluang di DKI Jakarta, Mas Justin? Ya, saya kira kalau secara sederhana mungkin bisa saja diartikan seperti itu. Tapi kita di PSI sendiri kemarin waktu MK akhirnya memutuskan untuk batas usia cawapres akhirnya diturunkan. Untuk bupati diturunkan jadi 25 tahun, untuk gubernur wapres 30 tahun. Itu kita sangat berbahagia. Karena di alam demokrasi ini akhirnya kita bisa terbuka pintu kami untuk anak-anak muda untuk bisa maju juga, untuk bisa berpartisipasi juga dalam pembangunan negara ini. Jadi kalau misalnya kita sebutkan nama Kaisang ini sebagai bentuk semangat kami
untuk bisa terwakili oleh generasi yang muda. Ya selain itu Grace juga adalah tokoh milenial juga. Tapi kita akan sangat berbahagia bahwa selain pemimpinnya memenuhi standar kriteria Jokowi baru, tapi juga merupakan bagian dari kaum muda. Oke, Mas Justin, artinya memang walaupun Kaisang belum memenuhi batas usia minimum begitu, tapi setidaknya ini sudah digaungkan dulu nama Kaisang begitu ya, seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, Mas Justin. Tetap kita sebutkan sebagai representasi kaum muda. Akan tetapi memang kalau memang ada benturan secara administratif ya kita juga tidak akan memaksakan. Oke. Tapi yang kita tekankan di sini adalah standar baru untuk mencari Jokowi baru. Karena sudah 5 tahun terakhir tidak ada progres yang signifikan juga dari gubernur sebelumnya, dari Bapak Anies juga. Tadi Ya, kalau Bang kita Rey sangat mengatakan merindukan bahwa itu. mencari sosok Jokowi baru, tapi ketika memimpin DKI hanya 2,5 tahun, apa yang ditonjolkan di sini? Sosok Jokowi baru itu seperti apa, Mas Justin? Tadi saya sudah sampaikan juga ya, dengan program-program Pak Jokowi, ada masalah KJP, ada masalah BPJS, dulu Kartu Jakarta Sehat, ada juga masalah pengintegrasian busway yang sampai sekarang sudah sekitar 280 juta penumpang. Akhirnya sekarang semuanya direvitalisasi sehingga zaman Pak Anies pun bisa dilakukan Jaklinggo, kendaraan dengan gratis, dengan kendaraan yang nyaman juga. Ini adalah program-program yang merupakan legacy dari Bapak Jokowi. Tadi kalau misalnya Bang Rey mengatakan semestinya Ahok baru, ya bagus juga. Saya cukup menghormati juga. Saya tidak bisa mengatakan Ahok kurang, tapi kita memiliki standar Pak Jokowi dengan kemampuan dia untuk dalam berkomunikasi, untuk bisa DPRD menyetujui anggaran-anggaran yang cukup besar untuk misalnya MRT itu sekitar 17-an triliun. Ini kan anggaran-anggaran yang cukup besar dialokasikan sehingga membutuhkan dukungan-dukungan dari parlemen juga. Dan saya kira komunikasi politik Jokowi jauh lebih mumpuni sehingga Jokowi adalah standar yang kami harapkan untuk DKI Jakarta. Oke, Bang Rey, itu tadi tanggapan dari Mas Justin ya. Jadi ini yang dilihat dari 2,5 tahun itu adalah terobosannya, lalu juga cara ataupun komunikasi politiknya seperti itu, Bang Rey, yang diharapkan mencari Jokowi baru untuk Jakarta nanti. Anda melihatnya seperti apa, Bang Rey? Iya, tentu saja mereka PSI akan buat standar-standar yang sesuai dengan keinginan mereka, sudah pasti kan. Nah, yang juga bisa disebutkan itu karena Ahok sekarang orang PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan itu kan kurang harmonis lah dengan PSI. Kalau nggak saling ledek-ledekan kan diantaranya begitu. Sementara Pak Jokowi itu sudah terlebih dahulu diasosiasikan sebagai orang PSI, PSI itu sebagai partainya Pak Jokowi gitu. Nah, makanya kan ya dibuatlah kriteria-kriteria yang tentu saja cocok dengan Pak Jokowi dan dengan sendirinya meminggirkan nama Ahok. Nah, mungkin bagi orang PDI nanti yang dicari itu sosok Ahok baru, bukan sosok Jokowi baru. Sosok Ahok baru itu yang apa? Ya yang disebutkan tegas, keras, dan setia. Kalimat setia ini penting karena kan PDI baru mengalami musibah ya dengan ditinggalkan begitu saja oleh Pak Jokowi tanpa tanggung jawab gitu. Nggak ada laporan pertanggungjawaban Pak Jokowi itu kan kepada PDI Perjuangan terkait dengan bahwa PDI adalah partai pengusung utamanya gitu. Kan mestinya kalau berorganisasi yang benar itu, kalau kita mau pergi kita harus tanggung jawab dulu, buat laporan dulu gitu. Sejauh apa amanah yang sudah diberikan oleh partai kepada kita, ya kan kita kerjakan, dan setelah itu kalau mau pergi ya pergi gitu. Nah kan yang kayak begini nih ya sesuai standar masing-masing sebetulnya gitu. Nah misalnya apakah standar orang setia, orang jujur, orang tegas, ya kan, orang visioner yang tidak mau kompromi, ya kan, dan seterusnya itu yang mau dicari. Nah kalau yang dicari yang kayak begitu tuh ya saya menyebut namanya Ahok gitu loh kira-kira. Tapi kalau kita mau cari figur yang memang visioner, bisa berkomunikasi, mampu mengeksekusi program tapi tidak setia, nah itu bisa juga Pak Jokowi gitu loh kira-kira. Oke. Artinya Bang Rey, ketika Undang-Undang DKJ ini telah disahkan begitu ya Bang Rey, perebutan kursi Gubernur Jakarta ini justru akan semakin panas dan semakin sengit begitu ya Bang Rey? Iya, karena kan dengan dikembalikannya pemilihan kepala daerah kepada rakyat tidak sesuai dengan draft awal DKJ itu kan, Undang-Undang DKJ itu kan artinya ada dua itu faktor pertama ya orang khawatir bahwa kalau kemudian pemilihan kepala daerahnya bukan melalui pemilihan tetapi melalui penunjukan oleh presiden, nah itu akan terjadi penunjukan langsung kepada keluarganya gitu kan. Nah itu ditahan sekarang sehingga semua partai-partai berbelok untuk mengatakan mendukung
pemilihan kepala daerah langsung yang kemudian juga disambut oleh pemerintah dengan menyebut setuju dengan ide itu. Tapi menariknya lagi dari undang-undang UDKJ itu karena ya partai-partai sekarang juga mendorong supaya untuk Dewan Pimpinan Aglomerasi tidak langsung diatur oleh undang-undang DKJ, tetapi nanti akan dipilih oleh presiden yang dibuat melalui Kepres. Apa artinya? Artinya itu juga agak sedikit berbeda dari apa yang diusulkan sebelumnya, di mana ya wakil presiden otomatis menjabat sebagai ketua Dewan Aglomerasi Jabodetabek, gitu kan? Ya. Artinya itu apa? Artinya itu mau mengatakan sebetulnya pada tingkat tertentu PDI mungkin dengan koalisinya yang lain mulai memperlihatkan wajahnya yang memang berbeda dengan Presiden Jokowi gitu. Nah, sebab nanti ketua Dewan kalau sesuai dengan draft awal itu kan artinya Gibran akan menjadi ketua aglomerasi ya DKI Jakarta gitu. Kan kewenangannya itu artinya besar, popularitas Gibran itu bisa tinggi. Ya, apalagi nanti kalau gubernurnya adalah gubernur yang memang dekat dengan katakanlah Gibran gitu. Nah, mungkin pikiran-pikiran yang seperti itu dibaca. Oleh karena itulah draft ya awalnya yang mestinya wakil presiden menjadi otomatis ketua Dewan Aglomerasi itu sekarang didorong ditunjuk oleh presiden, yang artinya siapa aja bisa. Nah, pada tingkat ini menurut saya bahkan Gerindra pun mungkin akan diuntungkan oleh Pak Prabowo juga diuntungkan, karena kan begitu Pak Prabowo punya kesempatan yang luas untuk menunjuk siapa kira-kira yang akan menjabat sebagai ketua aglomerasi, sebab bagaimanapun ya ketua aglomerasi itu posisinya sentral ya, dia tidak hanya mengurusi DKI Jakarta ya, tapi mengurusi Jakarta dengan sekitarnya gitu. Artinya kan wilayah kekuasaannya begitu luas gitu ya. Kalau ia menguasai Jakarta aja udah hebat ya, popularitasnya tinggi, melahirkan 2 calon presiden, salah satunya jadi presiden dalam ini Pak Jokowi gitu ya. Apalagi kalau kewenangannya itu meliputi Jakarta dan daerah sekitarnya gitu. Itu artinya popularitasnya jauh akan lebih meningkat, dan itu bisa jadi saingan ya Pak Prabowo di masa yang akan datang gitu. Oleh karena itu perubahan ya desain ketua Dewan Aglomerasi dari wakil presiden ke siapa yang akan ditunjuk oleh presiden terpilih gitu ya, itu perubahan besar menurut saya untuk desain DKI Jakarta. Baik. Kenapa gitu? Karena itu artinya menyiratkan ada semacam tanda kutip ya perlawanan dari partai-partai non koalisinya Pak Jokowi, tapi pada saat yang bersamaan juga menguntungkan Pak Prabowo dan Gerindra, karena itu dengan begitu mereka punya akselerasi yang cukup kuat untuk menentukan siapa kira-kira nanti akan menjadi ketua Dewan Aglomerasi. Baik, itu akan menjadi krusial begitu ya. Saya langsung ke Mas Justin. Mas Justin, tadi saya sempat menyinggung ya soal tahun 2019 PSI pernah meminta MK untuk menurunkan batas usia calon kepala daerah begitu. Saat itu alasan PSI adalah menilai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945. Apakah saat ini PSI masih menilai hal tersebut sama begitu atau seperti apa? Kita tidak akan terlalu memaksakan kehendak-kehendak kita juga untuk karena ada alam demokrasi dan kepastian hukum yang harus kita jaga juga stabilitasnya. Baru-baru ini seperti yang saya katakan tadi kan MK juga sudah menurunkan batas usia tersebut. Memang bagusnya sih memang tidak dibatasi sama sekali, karena kita PSI sendiri sudah membuktikan di DKI Jakarta waktu itu Bro William di umur 23 sekalipun bisa membongkar anggaran Lemaibon juga. Ternyata ditemukan juga anggaran-anggaran yang janggal. Bahkan pandangan-pandangan fraksi kita terhadap kinerja Gubernur Anies itu jadi termasuk juga di temuan-temuan BPK. Karena ternyata kita temukan kejanggalan-kejanggalan di Formula E, ya makanya ada pemeriksaan juga di KPK. Jadi sebenarnya untuk membatasi anak-anak muda untuk berpartisipasi dalam membangun negara ini saya kira agak kurang relevan. Akan tapi ya tidak apa. Sekarang kita anggap sudah memenuhi harapan kita juga. Kita anggap ini adalah kemenangan awal bahwa batas usia ini sudah diturunkan. Ya kita lihat saja nanti perkembangannya bagaimana di kedepannya. Tapi sejauh ini kami masih cukup puas dengan aturan yang ada. Dan tadi saya juga harus mengingatkan juga ya terkait dengan kenapa kita usung Jokowi ini. Adalah fakta bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bapak Jokowi itu 80%. Kalau mau ditarik terkait dengan hubungan antara Jokowi dengan PDIP, saya kira ya itu mungkin hanya berpengaruh untuk mungkin mereka yang lebih ingin Jokowi menjadi petugas partai dibanding menjadi seorang negarawan. Jadi saya kira itu adalah
pembicaranya agak terlalu melebar. Oke, baik. Mas Justin dan juga Bang Rey, kita akan lihat nanti seperti apa peta persaingan untuk Pilgub Jakarta begitu di tahun 2024. Terima kasih sekali lagi Mas Rey dan juga Bang Rey dan juga Mas Justin sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.